Selamat siang, Anda menyaksikan dialog spesial Air untuk Kesejahteraan Bersama menuju The 10 World Water Forum 2024 di Bali. Bersama saya, Andi Shalini. Pemirsa, seluruh negara pada saat ini termasuk Indonesia sedang menghadapi isu di bidang air, pangan, dan energi. Semua tantangan ini membutuhkan agenda pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Keberadaan air perlu ditangani secara baik sehingga dapat meminimalisir bencana yang dapat terjadi seperti banjir hingga kekeringan tahunan. Menyoroti sedemikian pentingnya peranan air bagi kehidupan, sejak 25 tahun lalu setiap 3 tahun sekali digelar pertemuan internasional di bidang air yang dikenal dengan World Water Forum. Dan pada tahun 2024, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah dengan mengusung tema Water for Shared Prosperity. Dialog spesial Air untuk Kesejahteraan Bersama pada siang hari ini diharapkan menjadi kegiatan awal untuk meningkatkan awareness masyarakat akan pelaksanaan WWF ke-10 nanti. Ya, kita akan update seperti apa terkait dengan air untuk kesejahteraan bersama dalam menuju WWF 10 ini. Kita akan menyimak bersama seperti apa sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang akan diikuti oleh sambutan membuka oleh Ibu Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Diah Murtiningsih selaku Dirjen PDAS RH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa air merupakan sumber daya yang sangat penting dan berharga bagi kehidupan kita. Seperti halnya sumber daya lahan, sehingga pengelolaan sumber daya air harus paralel dan tidak terpisahkan dengan pengembangan sumber daya lahan dalam konteks bentang lahan yang kita sebut sebagai daerah aliran sungai. Pengelolaan air berkelanjutan terdiri dari program pencegahan dan tindakan. Untuk pencegahan, peraturan mengamanatkan untuk melindungi sumber-sumber air seperti sungai, danau, dan mata air, termasuk menjaga kualitas airnya. Indonesia telah memiliki indeks kualitas air, di mana indeks tersebut masih relatif rendah karena badan air masih tercemar oleh air limbah domestik dan air limbah industri, pertanian, dan peternakan. Yang paling besar berkontribusi beban pencemarannya adalah limbah domestik. Berdasarkan data BPS tahun 2021, 80,29% rumah tangga di Indonesia sudah memiliki septic tank. Namun air limbah tersebut masih dibuang juga ke lingkungan. Sementara itu, jumlah pelanggan instalasi pengelolaan air limbah terpusat baru mencapai 138.519 sambungan rumah. Hal ini menyebabkan data tampung beban pencemar sungai terlewati. Dari kajian KLHK, dari 15 das prioritas, terdapat 10 das sudah terlewati daya tampung beban pencemarannya. Sedangkan 5 das masih belum terlewati daya tampung beban pencemarannya, yaitu Bengawan Solo, Kapuas, Sadang, Musi, dan Moyo. Selama periode 2015 sampai 2021, Indonesia telah menanami kembali 1.448.454 hektar lahan terdegradasi di daerah tangkapan air dan daerah resapan pada 108 das, 15 danau prioritas, 65 waduk, 100 mata air, daerah rawan bencana, dan daerah rawan kebakaran. Kemudian 16.615 unit sumur resapan telah dibangun untuk mengurangi aliran permukaan dan juga untuk meningkatkan resapan air ke dalam akuifer.
Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air dengan mempraktekkan konsep nature-based solution dan ecosystem-based approach. Di antaranya dengan mengembangkan infrastruktur hijau ekoriparian dan pembuatan lahan basah buatan. Ekoriparian telah terbangun 10 unit di Citarup, Ciliwung, Bengawan, Solo, serta Danau Toba. Sementara pembuatan lahan basah buatan untuk pengolahan air limbah telah terdapat 6 perusahaan tambang dan 1 perusahaan migas yang menerapkan teknologi ini. Pengendalian pencemaran dari industri dilakukan dengan penetapan baku mutu dan pengawasan perizinan. Dari 5.314 yang diawasi, 3.727 perusahaan telah memiliki IPAL dan 98% perusahaan telah memenuhi baku mutu. Upaya-upaya tersebut menunjukkan perbaikan terhadap kualitas air dari 495 titik pantau di 15 das prioritas yang konsisten dilakukan pemantauan dari 2015 hingga 2021, terjadi perbaikan kualitas air sebesar 43%. Sistem pemantauan ini telah dikembangkan sehingga pada tahun 2022 telah dilakukan pemantauan secara manual pada 6.511 titik atau meningkat 13 kali lipat dibanding tahun 2015. Indonesia secara aktif memimpin dalam forum global tentang pengelolaan sumber daya air melalui inisiatif dan memimpin mengusulkan resolusi UNEA 5.2 tentang pengelolaan danau berkelanjutan pada tahun 2022 dan resolusi UNEA 4 tentang Conservation and Sustainable Management of Peatlands pada tahun 2019. Serta terakhir, pada presidensi G20 juga dibahas mengenai isu air yang menekankan pentingnya Integrated Water Resources Management dalam skala das dan lintas sektor, termasuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap sumber daya air. Dengan pengalaman sebagai tuan rumah G20 yang sukses, maka saya yakin bahwa Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam World Water Forum 2024. Demikian kami sampaikan, selamat berdiskusi, semoga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan mensukseskan persiapan The 10th World Water Forum di Bali tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu Diah Murtiningsih, Dirjen PDA SRH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas sambutannya. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kesiapan Indonesia dalam menyambut World Water Forum yang ke-10, mari kita simak bersama tayangan spesial berikut ini.
Pemirsa, pengadaan air bersih dan layak bagi masyarakat menemui beberapa tantangan. Lalu apa saja tantangan dan potensi Indonesia dalam mengelola sumber daya air yang berkelanjutan? Mari kita simak paparan dari tim riset CNBC Indonesia, Anissa Aflaha. Silakan Anissa. Baik, terima kasih Andi Salini. Pemirsa CNBC Indonesia, air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air yang baik dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas menjadi hak rakyat. Pemerintah berupaya untuk menjaga ketahanan air yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih. Dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Namun, tidak seluruh warga dunia termasuk Indonesia bisa menikmati air yang sehat, aman, dan layak. Data WHO menunjukkan jika masih ada sekitar 2,2 miliar penduduk dunia yang tidak mempunyai akses terhadap air yang layak dan aman. Masih ada lebih dari 4,2 miliar penduduk yang tidak memiliki akses sanitasi. Dalam pembangunan Sustainable Development Goals, terdapat juga sejumlah target untuk 2030. Di antaranya, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan, memperbaiki kualitas air dengan pengurangan polutan, limbah, dan bahan kimia berbahaya. Lalu, bagaimana dengan kondisi air di Indonesia? Untuk kondisi air baku, penyediaan air baku untuk air bersih belum maksimal karena keterbatasan anggaran, sehingga dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan fungsi. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengendalian banjir secara menyeluruh, sehingga penanganan cenderung masih pada titik-titik kritis. Nah, bagaimana dengan kondisi air minum? RPJMN 2020-2024 mengamanatkan akses masyarakat ke sanitasi layak 90%. Namun, kondisi saat ini, air bersih perpipaan baru menjangkau 20,14% dari seluruh rumah tangga. 7 dari 10 atau hampir 70% sumber air rumah tangga tercemar limbah. Masih ada 14,8% rumah tangga di Indonesia yang menggunakan sumur gali untuk keperluan minum, dengan tingkat risiko cemaran tinggi dan amat tinggi. Ada banyak tantangan, tetapi juga peluang dalam pengadaan air bersih di Indonesia. Tantangannya datang dari ketersediaan air, regulasi dan operator, produksi, distribusi, teknologi, dan demografi masyarakat. Ketersediaan air bersih semakin terbatas karena jumlah penduduk yang meningkat. Persoalan perubahan iklim seperti banjir, serta semakin banyak kualitas air baku yang tercemar limbah. Persoalan pengelolaan air juga datang dari sisi regulasi dan operator. Banyaknya stakeholder yang terlibat dan peraturan yang ada membuat rencana pembangunan akses air dari hulu ke hilir tidak berjalan beriringan. Kondisi ini membuat pemanfaatan produksi air tidak maksimal. Dari sisi demografi masyarakat, populasi yang terus meningkat menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan air semakin besar. Keterbatasan dana APBN menjadi salah satu persoalan besar dalam pengelolaan sumber daya air. Misalnya, untuk memenuhi target akses air perpipaan 10 juta sambungan rumah, diperlukan anggaran sekitar 123,4 triliun rupiah. Pemerintah hanya mampu menyediakan 35,6 triliun atau 30% dari kebutuhan, sehingga ada gap pendanaan sebesar 70%. Mengingat keterbatasan dana itulah, skema kerjasama kemudian dikembangkan. Salah satunya adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Saat ini terdapat 8 proyek yang diusulkan untuk dibiayai melalui skema KPBU di sektor sumber daya air. 4 merupakan proyek unsolicited atau prakarsa badan usaha, dan 4 proyek solicited atau prakarsa pemerintah. Di antaranya adalah Bendungan Merangin, Jambi, saluran interkoneksi HLD Pulau Lombok, NTB, pemeliharaan bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano, NTB, PLTA dan PLTS 3 di Haji, Sumatera Selatan,
Daerah Irigasi Semen Kerinjau, Jawa Tengah. Selain KPBU, pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat dan instansi lain mengembangkan kerjasama pengelolaan sumber daya air seperti CSR perusahaan, hibah berbasis kinerja, dana alokasi khusus, pinjaman perbankan, bisnis to bisnis, pinjaman pemerintah daerah, obligasi, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Terdapat juga skema pembiayaan mikro hingga dana desa. Tidak hanya skema kerjasama, ilmu pengetahuan dan teknologi juga terus dikembangkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan teknologi itu diantaranya untuk penggunaan teknologi satelit untuk meningkatkan pelayanan irigasi, early warning system untuk mendeteksi tsunami, teknologi saluran irigasi modular, teknologi wetland, apung bersumbu, teknologi pemecah gelombang ambang rendah, teknologi blok beton 3B, blok beton terkunci, beton ferrosemen, dan floating solar panel bendungan. Skema pembiayaan baru juga terus dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya air. Salah satunya adalah source to tap. Skema ini diharapkan bisa menjadi solusi dari semakin terintegrasinya pembiayaan pengadaan air dari hulu hingga hilir. Dalam skema ini, pemerintah akan bertugas menjamin ketersediaan air baku serta mengatur proses perizinan. BUMN atau BUMD akan menjalankan fungsinya, yakni mengelola biaya layanan dan mengelola distribusi air. Pihak swasta akan melakukan penyediaan infrastruktur sumber daya air melalui kemitraan. Sejumlah proyek akan dikembangkan melalui pembiayaan source to tap. Di antaranya adalah proyek Spam Juanda atau Jatiluhur 2 di Jawa Barat. Lalu, seberapa besar peluang keberhasilan dari skema source to tap atau skema kerjasama lainnya dalam mengatasi persoalan pengelolaan sumber daya air di Indonesia? Seperti apa kita harus menyelesaikan tantangan dan isu dalam pengelolaan sektor sumber daya air? Semuanya akan dibahas dalam diskusi Roadmap World Water Forum hari ini. Diskusi hari ini merupakan bagian dari keketuaan Indonesia dalam World Water Forum 2024. Diskusi hari ini diharapkan bisa mencari solusi dari isu pengelolaan sumber daya air agar bisa dimanfaatkan bersama dan semakin mensejahterakan masyarakat. Saya Anissa Aflaha, demikian pemaparan tim riset CNBC Indonesia. Terima kasih Anissa Aflaha, tim riset CNBC Indonesia atas ulasannya. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog spesial air untuk kesejahteraan bersama akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia. Anda masih bersama kami dalam dialog spesial air untuk kesejahteraan bersama menuju The 10th World Water Forum 2024 di Bali. Sesaat lagi kita akan mengetahui mengenai apa saja kerjasama dan partisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan para stakeholders dalam mengelola air di Indonesia. Ya, kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Bapak Pitoyo Trijuwono, Guru Besar Universitas Brawijaya. Selamat siang Pak, apa kabarnya Pak? Selamat siang. Selamat siang. Selanjutnya ada Bapak Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Selamat siang Pak, apa kabarnya Pak? Selamat siang Pak, kabar baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bapak Karyanto, Direktur Pengembangan Sosial Danone Indonesia. Selamat siang Pak, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah. Oke, saya akan ke Pak Pitoyo terlebih dahulu. Kita tahu Pak Pitoyo bahwa air ini kan merupakan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar masyarakat. Betul. Kalau gitu sebelum kita berdialog terlebih dahulu Pak, kita simak tayangan berikut ini.
Oke, langsung saja kita akan mulai dialognya. Saya akan ke Pak Pitoyo. Pak Pitoyo, air merupakan kebutuhan dasar manusia, tapi kalau kita melihat secara general sebetulnya seperti apa sih isu dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola air yang berkelanjutan? Oke, saya pikir untuk isu dan tantangan pengelolaan sumber daya air ke depan ini makin berat ya. Tanggung jawab pengelolaan air itu juga tidak bisa dipandang ringan dan tidak bisa dipikul sepenuhnya oleh pemerintah. Sehingga kalau kita bicara tantangan dan isu, ada hal yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya non-teknis. Secara teknis bahwa air ini dibatasi oleh keruangan spasial dan juga oleh waktu, karena kita mengenal dua musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Secara spasial kita lihat bahwa negara kita ini begitu luasnya. Dalam suatu wilayah bisa saja suatu pemerintah kabupaten kota misalnya surplus tentang air, sementara di tetangganya, di sampingnya ini kekurangan air. Ada pemerintah kabupaten kota yang punya sungai dan ada sumber airnya, sementara di sebelahnya tidak ada. Mensinergikan, mengatur pemakaian air dengan baik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain yang merupakan lintas wilayah, saya kira menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua saya sebutkan tadi secara teknis kita dibatasi oleh waktu juga. Di satu sisi saat musim penghujan kita berlebih air itu, saat kemarau kita kekurangan. Bagaimana kita mengatur ini dengan membuat bendungan dan waduk misalnya, sehingga air yang berlebih ini bisa kita kelola untuk dimanfaatkan pada masa-masa yang kekeringan atau kemarau. Non teknisnya saya kira isu yang paling penting bahwa seregulasi ada sungai yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota, ada yang dikelola oleh provinsi maupun ada yang nasional. Isu ini bisa jadi akan menyebabkan ego kewenangan sektoral atau kewilayahan antara satu pimpinan daerah dengan pimpinan daerah yang lain. Maka kita harus menjadi penengah, harus ikut membentuk opini atau kita harus mendorong bahwa mengelola air ini harus bisa sharing antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sehingga tujuan utamanya bahwa air untuk kesejahteraan masyarakat ini bisa dirasakan bersama. Tidak ada yang menang di satu sisi dan tidak ada yang kalah di sisi yang lain. Saya kira poin yang paling penting. Oke, ada ketidakmerataan ya Pak dalam akses pengolahan air dan juga akses untuk mendapatkan air yang layak tentunya. Saya akan ke Pak Zenzi. Kalau dari kacamata Walhi seperti apa Anda melihat isu dan juga tantangan yang dihadapi? Iya, sebenarnya tantangan ini dia bisa juga berubah menjadi potensi bagi Indonesia ya. Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia dan juga mempunyai 6 ekosistem esensial yang unik. Manusia hidup di Nusantara sudah sangat lama dan mereka berhasil sampai dengan generasi kita sekarang. Artinya ada proses adaptasi manusia di ekosistem di Indonesia ini yang melahirkan peradaban. Nah, persoalan sekarang ada pengetahuan yang melampaui perjalanan peradaban itu. Penggunaan air yang berlebih, penggunaan kimia, terus terbentuknya pusat-pusat kependudukan yang baru seperti kota, yang alat ikat dalam peradabannya tidak ada. Ini menjadi tantangan besar. Tadi saya mencatat hal penting disampaikan oleh Pak Pito, bahwasanya tata kelola air kita itu disekat oleh batas, ya, dibatasi oleh wilayah, batas administratif pemerintah, batas wilayah, batas pulau. Tetapi sesungguhnya air itu dia tidak diikat oleh batas administratif maupun batas negara. Air bersifat universal, dia menyeberang kemanapun. Nah, ini tantangannya, bagaimana kebijakan yang mengatur tata kelola air, mengatur peruntukan air, termasuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan air itu, dia mengikuti sifat dari air itu sendiri, tidak dibatasi oleh batas wilayah dan batas administratif. Yang kedua, tantangan terbesar di kita, karena kita berada di wilayah hutan tropis, ya, daerah tropis, dan juga wilayah ring of fire. Air ini kalau dia tidak dikelola dengan baik, bencana akan sangat banyak terjadi. Di musim kering, di Sumatera dan Kalimantan, dia selalu hadir dalam bentuk bencana kebakaran hutan dan asap. Ini juga karena kesalahan tata kelola juga, kesalahan kebijakan juga. Kebijakan yang memodifikasi ekosistem perairan gambut itu menjadi daratan. Sehingga ketika musim panas terjadi kebakaran hutan.
Begitu juga untuk wilayah yang lereng. Nah, persoalan sekarang itu air ini tinggal di daratan itu waktunya sudah sangat singkat. Karena catchment area daerah hutan serapan air itu sudah sangat sedikit. Masalahnya curah hujan itu tidak akan menyesuaikan volumenya dengan hutan yang tersisa. Seperti apa tahun lalu volume air, tahun depan seperti itu juga. Artinya tutupan hutan lah yang harus ditambah kalau kita mau mengurangi bencana di hidrologis ya, di air. Saya pikir begitu dulu Mbak. Dua tantangan besar menurut saya yang harus dijawab. Oke, saya akan ke Pak Karyanto. Kalau dari kacamata swasta nih Pak, sebetulnya seperti apa sih peran terutama Danone Indonesia ini seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan sedikit Danone Indonesia ini ruang lingkupnya seperti apa dan bagaimana pandangan swasta mengenai tantangan yang kita hadapi saat ini? Baik, terima kasih. Mungkin sekilas saya memberikan sedikit perkenalan tentang Danone di Indonesia. Kita adalah pionir untuk industri air minum yang tentunya kita memanfaatkan air sebagai bahan baku dari produk-produk kita. Nah memang dalam hal ini kita memang beroperasi di daerah aliran sungai. Jadi wilayah operasi kita itu ada kalau di Indonesia ada 17 daerah aliran sungai. Dan memang kita tahu tadi sempat disampaikan juga bahwa ada banyak tantangan terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Tentunya kita sebagai bagian dari DAS tersebut kita punya komitmen juga bersama-sama untuk berkontribusi untuk memastikan keberlanjutan dari sumber daya air itu tersebut. Nah kita punya program yang komprehensif, tentunya kita mulai semua itu dengan adanya suatu riset untuk mengetahui daya dukung dari daerah aliran sungai sebelum kita beroperasi. Nah riset itu cukup komprehensif baik itu geologi, hidrologi maupun juga sosioekonomik. Kemudian tentunya pada saat kita beroperasi itu kita harus memastikan bahwa tantangan keberlanjutan itu kita bisa atasi. Salah satu upaya yang kita lakukan tentunya adalah tadi sempat disampaikan bahwa ada problem gitu di daerah hulu di mana resapan itu berkurang sehingga memang yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempunyai inisiatif untuk mengurangi runoff ya, mengurangi limpasan air sehingga tidak menimbulkan banjir, tapi bisa mengoptimalkan adanya resapan di dalam tanah. Itu salah satunya dengan tentunya penanaman pohon. Termasuk juga di situ program konservasi teknis. Jadi kita membangun banyak sekali sumur resapan atau mungkin RORA, tentunya bekerjasama dengan masyarakat, sehingga air yang melimpas atau runoff itu bisa meresap ke dalam tanah. Kemudian juga tentunya tidak berhenti di situ, kita juga harus bertanggung jawab untuk memanfaatkan air. Di dalam pabrik kita punya komitmen untuk memakai seefisien mungkin air, jadi kita punya target yang kita sebut dengan water ratio. Jadi setiap liter produk yang kita produksi itu berapa konsumsi air yang dipakai. Water ratio kita di 1,12, jadi 1,15 liter. Kemudian tentunya hal yang sangat penting juga adalah akses air untuk masyarakat menjadi salah satu kewajiban di undang-undang juga bahwa kita harus menyediakan minimal 15% dari air yang kita ambil, tapi kita juga memberikan lebih dari itu. Nanti kita bisa diskusikan lagi inisiatif apa yang kami lakukan, tapi yang kami lakukan insya Allah lebih dari yang disyaratkan oleh undang-undang. Oke, terima kasih Pak. Saya akan kembali ke Pak Pitoyo. Berbicara soal air untuk kesejahteraan bersama, tentunya ini bukan cuma ketersediaan air, tapi juga bagaimana pengelolaannya. Lalu sebetulnya apa sih Pak upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholders supaya ketika melakukan pengelolaan air yang berkelanjutan ini bisa meminimalisir air yang dikelola ini bisa tidak terjadi bencana seperti yang tadi disebutkan Pak Zenzi? Ya, saya pikir tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya air ini perhatian utamanya harus memastikan bahwa 5 pilar pengelolaan sumber daya air ini dapat terimplementasikan dan terrealisasikan di lapangan dengan baik. 5 pilar ini apa? Yang pertama adalah tentang konservasi atau aspek kelestariannya. Yang kedua adalah aspek pendayagunaan atau pemanfaatan air seoptimal mungkin, harus efisien. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pemerintah mampu mengendalikan potensi bencana atau daya rusak dari air ini. Dalam konteks ini
baik banjir maupun kekeringan menjadi dua hal yang harus diminimalisir. Data terbaru saat G20 di Bali kemarin, 94% dari bencana yang ada di dunia ini relate terkait dengan sumber daya air. Artinya bahwa pilar yang ketiga terkait bagaimana kita mengurangi dan mengantisipasi potensi bencana karena air makin menjadi sesuatu yang sangat penting. Pilar yang keempat adalah bahwa begitu beratnya mengelola air ini, saya kira sudah saatnya memperlakukan dan mengajak bergotong royong, bergandeng tangan, bersinergi dengan semua stakeholder termasuk masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat menjadi keharusan untuk bisa bersama-sama mengelola air dengan baik. Contoh singkat saja, misalnya pemerintah punya program bersih-bersih sungai. Pemerintah membersihkan, masyarakatnya tidak diedukasi membuang sampah seenaknya. Sama saja, kontraproduktif antara satu dan yang lainnya. Kemudian pilar yang terakhir adalah ini perkembangan IT begitu majunya. Sudah saatnya mengelola air, mengantisipasi bencana, menerapkan penerapan dari IT ini. Baik dalam konteks smart water management maupun early warning system dalam rangka kita memitigasi bencana dan meminimalkan dari korban yang ada. Ini saya kira itu yang paling penting yang harus dilaksanakan. Impact-nya tentu dengan 5 pilar dilaksanakan, harapannya adalah bahwa masyarakat itu akan terjamin akses akan air untuk kesejahteraannya. Oke, saya akan ke Pak Zenzi. Pak Zenzi, kalau dari pandangan Anda, apakah pengelolaan air di Indonesia ini sudah cukup optimal? Jika belum, sebetulnya bentuk kolaborasi seperti apa sih Pak yang harus dimaksimalkan lagi atau diperkuat supaya pengelolaan air di tanah air bisa maksimal dan juga tentunya mengedepankan konsep berkelanjutan? Iya, persoalan air ini muncul, itu satu memang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduknya. Tapi yang kami temukan juga, persoalan air itu mostly dipengaruhi diawali itu oleh kesalahan kebijakan. Saya ambil contoh, satu PDAM dibuat dari sungai, di hulu sungainya dibuka izin tambang. Ada dua persoalan muncul di sini. Untuk pengelola PDAM, mereka harus mengeluarkan kos yang besar untuk air yang bersih sampai ke kampung, karena sungai sudah tercemar. Yang ini mengisyaratkan di tingkat kebijakan sendiri yang harus disinkronis dulu. Di antar kementerian pertambangan, kementerian lingkungan hidup itu harus sinkron ya. Kalau tidak sinkron ya begini, bisa jadi satu kementerian kerjaan cuma menjawab persoalan diakibatkan oleh kementerian yang lain. Yang kedua, persoalan air ini ada dua yang mendasar. Pertama, soal siklusnya. Siklusnya ini yang berubah dan volumenya yang di permukaan itu yang lebih besar sehingga mengakibatkan bencana. Yang kedua di soal kualitasnya. Nah, soal kualitas ini sangat dipengaruhi untuk wilayah yang daerah urban, daerah perkotaan. Saya ambil contoh kita Jakarta. Kalau kita menggunakan citra satelit, menggunakan panas, lebih banyak jumlah septic tank daripada rumah di Jakarta. Artinya cemaran ke sumur itu sudah sangat tinggi. Nah, mungkin sudah harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana membangun sistem salinasi di kota Jakarta, sehingga kualitas air itu dia automatically akan membaik. Yang kedua juga, air di Indonesia itu jangan hanya dilihat dia sebagai peruntukan sebagai kebutuhan dasar manusia. Tapi air juga harus dilihat, dia sebagai komponen utama dari satu ekosistem. Yang kedua, air juga sebagai penyokong kehidupan dan peradaban manusia. Tiga hal ini menurut saya tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa juga salah satunya ditinggalkan. Kalau salah satunya ditinggalkan, maka yang akan dihadapi oleh negara itu bebannya. Gitu kira-kira. Oke, saya kan ke Pak Karyanto. Kalau dari swasta, sebetulnya tantangan apa sih Pak yang dihadapi dalam mengelola air yang berkelanjutan? Baik, tentunya kita di swasta, tentunya kita juga sangat berkepentingan terkait dengan air. Jadi kita sangat berkepentingan terkait dengan bagaimana sumber daya air itu akan terus berlanjut. Jadi keberlanjutan itu menjadi kunci utama. Nah, tentunya memang dibutuhkan usaha bersama, collective action seperti itu untuk menangani
permasalahan ini. Dan memang kita banyak sekali menemukan situasi di mana ada permasalahan terkait dengan sumber daya air, tetapi yang pertama yang harus ditekankan adalah bahwa pertama kita harus mengetahui apa sih yang menjadi problem di suatu wilayah tersebut. Kemudian inisiatif apa yang bisa kita lakukan secara kolektif tentunya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan tentunya dalam hal ini private sector atau perusahaan swasta itu juga punya andil atau punya peran yang sangat strategis juga. Nah, memang saat ini yang kami lakukan, dan memang kita juga mendorong ya bersama-sama, tentunya inisiatif kolektif itu kita bisa mengacu kepada konsep pentahelik ya. Jadi bagaimana pemerintah, tadi sempat disampaikan oleh Mas Hensi, bagaimana pemerintah bisa sebagai pihak pembuat kebijakan itu bisa terlibat secara aktif. Kemudian tentunya masyarakat di situ di dalamnya, kemudian dari private sector, kemudian dari akademisi, kita juga banyak bersama dengan universitas, para researcher seperti itu, termasuk di dalamnya media yang tentunya mengamplifikasi inisiatif-inisiatif untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan khususnya sumber daya air. Nah, itu yang kami lakukan. Memang saat ini kalau kita lihat topik air ini kalau dibandingkan dengan topik-topik yang lain itu sepertinya kurang diminati atau mungkin kurang terekspos. Saat ini masyarakat mungkin fokus di isu sampah misalkan ya, karena mereka bisa melihat dengan visual gitu kan, kalau misalkan di sungai atau mungkin di lingkungan ada sampah, tetapi air itu tidak kelihatan sehingga masyarakat seringkali kurang terekspos dengan isu ini. Tetapi kita harus bersama-sama tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada publik, termasuk di dalamnya juga mengajak ya untuk bersama-sama melakukan inisiatif untuk memastikan bahwa sumber daya yang sangat penting ini bisa terjaga. Oke, menarik soal edukasi. Saya akan ke Pak Pitoyo. Banyak kita lihat Pak fenomena terkait banyak warga yang berinisiatif untuk mencari sumber daya air dengan mengebor tanahnya sendiri Pak tanpa memiliki izin. Nah, ini kan tentunya membuat cadangan air dalam tanah terkuras ya Pak, dan ini cukup membahayakan. Pandangan Anda seperti apa dan upaya apa sih Pak yang perlu dilakukan? Tentunya tidak hanya dari pemerintah tapi juga perlu merangkul berbagai stakeholders begitu Pak. Iya, sebetulnya kan kebutuhan akan air ini adalah hal yang mutlak. Ketika masyarakat tidak mendapatkan akses air secara mudah lewat air permukaan, maka opsi berikutnya kan mencari air jadi air tanah begitu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan dan mengedukasi bahwa pengambilan air tanah ini tidak membahayakan atau tidak menurunkan kualitas dari lingkungan yang ada. Tentu berbagai penelitian sudah dilakukan, mulai pendekatan dengan teknologi geolistrik dan sebagainya untuk menentukan titik di mana air tanah yang bisa diambil secara aman dan berapa kapasitas yang layak untuk dieksplor. Nah, edukasi ke sana penting sekali, pendampingan ke sana juga penting sekali, sehingga volume yang diambil, kemudian titik pengambilan kedalaman ini tidak berdampak pada penurunan tanah maupun kerusakan-kerusakan di lingkungan yang lain. Saya kira partisipasi masyarakat, akademisi, dan para ilmuwan yang lain diperlukan lah untuk pendampingan. Saya pernah punya contoh bahwa di Madura itu sungai itu dipompa semua oleh masyarakat. Sehingga ketika musim kemarau air yang ada di bendung itu sudah habis, tidak ada air lagi. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan mesti petani ini mau hidup, tembakonya juga mau ditanami gitu ya, mau hidup juga. Bagaimana opsinya? Tentu karena permukaannya habis, air tanah menjadi solusi. Tinggal bagaimana kita melakukan penelitian yang ini aman secara titik kedalaman maupun kapasitas debit yang diambil. Itu saya kira poin-poinnya ada di sana sih. Selama ini semua terkontrol dengan baik dan ilmiah, saya kira tidak ada ketakutan yang berlebihan. Oke, kalau dari Walhi, bagaimana upaya dalam mendorong awareness masyarakat dalam mengelola sumber daya air yang berkelanjutan? Persoalan air itu bagian dari persoalan lingkungan kita ya. Dan persoalan lingkungan itu muncul itu dia karena kepentingan ekonomi. Nah, Wali saat ini bekerja dengan masyarakat di 28 provinsi. Kita memulihkan 1,1 juta hektar hutan di Indonesia untuk memulihkan fungsi dari hutan itu menjadi bagian catchment area dari sungai. Dan proses pemulihan ini kita bangun juga bersamaan dengan proses pemulihan hak
kepada masyarakat dan juga proses pemulihan ekonomi bagi masyarakat. Nah, 3 ini berjalan dan kami berpikiran bahwasanya sistem yang sekarang kita bangun dengan kurang lebih 400.000 kepala keluarga ini dapat menjadi salah satu cara juga yang dipakai oleh negara untuk solusi lingkungan, ekonomi, dan air, termasuk air bagi Indonesia di masa depan. Ada sumber ekonomi di Indonesia yang lama, sudah berabad-abad sebenarnya, terkenal di berbagai belahan benua menjadi sumber ekonomi di Nusantara, tapi pasca merdeka ini ditinggalkan. Nah, itu yang kita sedang kerjakan saat ini. Oke, kalau dari Pak Karyanto, program-program apa saja sih Pak yang dimiliki oleh Denon ini supaya mendukung kelestarian lingkungan alam dan juga memastikan ketersediaan air bersih untuk masyarakat? Tadi saya sampaikan bahwa kita beroperasi di daerah aliran sungai yang memang saat ini hampir semua itu juga mengalami tantangan yang bisa berakibat terhadap keberlanjutan dari air tersebut. Sehingga memang inisiatif yang kita lakukan adalah inisiatif yang berbasis DAS, pendekatannya komprehensif dari hulu ke hilir. Jadi kita mencoba melalui pendekatan yang mudah untuk kita cerna dan juga kita jelaskan ke masyarakat. Jadi pendekatan yang kita lakukan di hulu adalah seperti saya sampaikan, bagaimana kita memastikan air hujan itu meresap ke dalam tanah, masuk ke aquifer, karena kondisi sekarang banyak sekali land use change atau perubahan lahan. Di situ akhirnya kita juga memperkenalkan model konservasi teknis ya, seperti sumur resapan, kemudian rorak dan lain sebagainya, yang semuanya itu kita ukur. Jadi berapa air yang masuk ke dalam tanah itu kita ukur dengan pendekatan akademis, karena kita ingin mengetahui dampak dari inisiatif tersebut. Kemudian di tempat kita beroperasi sendiri, kita juga berusaha menghemat air, termasuk juga kita memanfaatkan air hujan, jadi rainwater harvesting. Semaksimal mungkin air yang masuk ke air hujan di atap itu kita tampung, kita manfaatkan untuk keperluan domestik. Kemudian kita pastikan air limbah itu juga masuk ke sungai sesuai dengan peraturan yang berlaku, batas yang berlaku. Kemudian kita juga mencoba memperkenalkan kepada masyarakat di sekitar kita beroperasi itu adalah pola pertanian regeneratif, termasuk bagaimana kita mengoptimalkan pemakaian pupuk kimia ya, jangan sampai berlebih, sebisa mungkin kita bisa beralih ke pupuk organik. Kemudian termasuk karena kita banyak beroperasi di daerah agak pedesaan ya, tentunya bersama-sama dengan masyarakat kita mencoba untuk memperkenalkan bagaimana pola irigasi yang efektif dan efisien sehingga airnya juga bisa dimanfaatkan oleh petani itu dengan baik dan benar. Nah, tentunya hal yang mungkin ingin saya sampaikan juga di sini adalah bahwa kita ingin mengukur inisiatif yang kita lakukan. Kita mempunyai target kita bisa mengembalikan lebih banyak air daripada yang kita gunakan. Kita mencoba mencari referensi untuk melakukan validasi atas inisiatif kita tersebut. Ada international standard yang berlaku, tapi kita di Indonesia bekerjasama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, untuk melakukan validasi. Nah, memang secara nasional ya di mana kita beroperasi itu kita hitung kita sudah kurang lebih sudah sesuai dengan target. Tetapi kita melihat bahwa permasalahan air ini adalah permasalahan yang lokal di DAS. Jadi kita ingin di setiap DAS di mana kita beroperasi itu kita bisa memasukkan air lebih daripada yang kita ambil. Dan tentunya kita berharap ya metode atau model seperti ini itu bisa diamplifikasi juga dan bisa diadopsi oleh banyak pihak sehingga kita punya target yang terukur terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Oke, terima kasih. Saya akan kembali ke Pak Pitoyo. Di tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah nih Pak, World Water Forum. Sebetulnya bentuk kolaborasi atau sinergi apa sih yang bisa kita lakukan begitu Pak, supaya betul-betul ini kita bisa memastikan ketersediaan akses air yang merata, yang tentunya juga ini tadi seperti yang disebutkan bahwa air ini merupakan penyokong ekosistem kita loh, bukan hanya kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi saya sebutkan bahwa salah satu pilar itu adalah kita harus berkolaborasi dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Karena kalau kita bicara akses air untuk masyarakat ini, maka aksesnya harus berasas ada ketersediaan. Jumlah ke depan kebutuhan makin naik, ketersediaan relatif konstan. Sehingga gap ini harus kita tutup dengan berbagai upaya yang sekarang sudah online, sudah inline dilakukan oleh pemerintah dengan membangun begitu banyak bendungan. Apa membangun segini sudah cukup? Tentu belum. Kalau kita bandingkan negara-negara lain, saya katakanlah sebutlah India, kemudian Jepang, Korea, Amerika, dan Cina terutama, mereka jumlah bendungan sudah di angka 1.500, 3.000, 4.000, 5.000, bahkan 11.000. Bendungan kita di akhir tahun 2024 nanti baru sekitar 280-an. Jauh banget. Sementara sungai kita begitu banyak. Artinya apa? Arti yang disampaikan oleh Dali Walhi tadi, air ini tidak bisa kita berdayakan ketika menjadi surface runoff. Begitu cepatnya turun, kemudian kembali ke laut. Kalau ada waduk itu, maka aspek ketersediaan menjadi tercukupi. Yang kedua, keterjangkauan. Artinya masyarakat dimanapun tinggal dan kondisi ekonominya punya kemampuan untuk mengakses akan air itu. Dan yang berikutnya lagi adalah tentang keberlanjutan. Tidak hanya musim hujan ada air, kemarau harus ada, tahun ke depan fungsi waktu air juga harus tersedia terus. Maka kolaborasi menjadi kata kunci, menjadi keharusan. Karena mengelola air tidak cukup dengan mengandalkan anggaran pemerintah ke depan. Saya yakin. Sehingga semua pihak harus dibuka ruang kolaborasi ini. Yang pertama, berbagi peran dengan semua pihak, akademisi, komunitas, kemudian badan usaha. Yang kedua, tidak hanya cukup berbagi peran, tapi harus di-create suatu ruang untuk bisa inovasi dalam pembiayaan. Tidak hanya pemerintah, tapi juga berbagai stakeholder tadi. Tadi disebutkan salah satunya dengan KPBU misalnya, dan lain-lain. Kalau nggak ada itu, pengeluaran menjadi berat ke depan. Sehingga kolaborasi harus, akses masyarakat bisa kita jamin, sehingga kesejahteraan menjadi kata kunci yang kita harapkan. Oke, baik. Saya akan ke Pak Zenzi. Apa sih yang bisa kita manfaatkan gitu Pak? Kita akan menjadi tuan rumah dalam The Fan World Water Forum. Apa yang bisa kita manfaatkan dari momentum ini untuk memastikan adanya ketersediaan akses yang merata dan juga air yang berkelanjutan? Iya, ini sebenarnya ruang yang besar ya bagi Indonesia. Satu, untuk memimpin peradaban dunia ya. Dunia saat ini menghadapi dua krisis utama. Satu, krisis ketimpangan. Yang kedua, krisis iklim. Dan Indonesia ini negara yang menjadi kunci sebenarnya untuk jalan keluar global menghadapi krisis di muka bumi. Nah, kita bisa melihat dari satu hal yang menurut saya sederhana dan tapi sangat filosofis di peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017, bahwasanya di setiap perencanaan pembangunan di daerah, neraca arus sumber daya alam itu harus dihitung. Jadi pertumbuhan ekonomi dalam bidang apapun, input lingkungan, dia menggunakan air dan dia mencemari air seberapa banyak itu harus dihitung. Nah, itu di daerah. Terus bagaimana secara global? Indonesia ini lingkungan dan sumber dayanya bukan hanya menyokong ekonomi Indonesia. Ada sangat banyak negara yang pertumbuhan ekonominya itu disokong oleh raw material Indonesia. Negara-negara maju ini harus membayar ke Indonesia atas pertumbuhan ekonominya mereka. Karena dari setiap raw material yang mereka ambil, ada penghancuran ekosistem dan air di Indonesia. Saya pikir itu harus dijadikan satu basis negosiasi Indonesia. Bukan hanya jadi tuan rumah penyelenggara secara teknis ya, tetapi Indonesia menjadi tuan rumah itu juga harus memimpin persoalan krisis air di muka bumi ini. Dan Indonesia ini kalau tidak ditangani dengan baik tata kelola airnya, kita akan perlahan menuju seperti di Afrika ya, di mana krisis air itu sudah terjadi di Afrika Selatan. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan sebenarnya filosofi dari Nusantara itu yang harus dipakai. Kita negara Nusantara ini memang kita tinggal di pulau yang berbeda, tetapi kita hidupnya itu di kubangan yang sama. Kalau kita sama-sama tidak perhatikan lautnya. Tapi kalau kita perhatikan lautnya sama-sama, laut ini penghubung peradaban dan kehidupan manusia di Indonesia. Dan saya pikir itu bisa menjadi filosofis ya, Indonesia memimpin peradaban dunia ya untuk menjawab krisis yang saat ini terjadi. Oke, dari Pak Karyanto, bagaimana swasta mengambil peran ini Pak dalam momentum ini sebagai tuan rumah untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung air yang berkelanjutan? Ya.
memang dalam hal ini kita melihat bahwa swasta, perusahaan swasta seperti kita punya peran yang sangat penting. Dan kita yakin bahwa kita bisa berkontribusi untuk memastikan bahwa sumber daya air ini akan terus berkelanjutan. Ada beberapa contoh atau best practice yang tadi saya sampaikan, dan tentunya dengan spirit kolaborasi multi pihak, karena permasalahan ini cukup kompleks gitu kan, sehingga tidak ada satu pihak yang bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Dan saya yakin seperti yang tadi saya sampaikan, ada kolaborasi pentahelik dari pemerintah, kemudian dari private sector, swasta, kemudian dari masyarakat, komunitas, dari akademisi dan juga media. Saya yakin kita bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini, dan tentunya kita bisa tentunya bersama-sama mendorong agar keberlanjutan air ini bisa terus terjaga. Oke, terima kasih. Saya akan kembali ke Pak Pitoyo. Bagaimana kita sebagai masyarakat, Pak, bisa juga turut terlibat dalam memastikan bahwa ketersediaan air ini juga ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita, Pak, sebagai masyarakat? Ya, kita harus menyadari dulu ya, dengan adanya World Water Forum ini, bahwa kita bermasalah loh sebetulnya dengan air ini. Kita harus punya greget ke sana. Kita punya masalah yang luar biasa. Yang pertama ada perubahan iklim. Ya. Ini yang menyebabkan besaran debit banjir ini berubah. Waktu tiba banjirnya juga bergeser. Kemudian ada deforestasi di daerah tangkapan sungai. Ada land use yang berubah di sana. Tata ruang yang berubah. Dua hal ini saja. Di catchment areanya ada perubahan tata guna lahan, perubahan iklim. Ini menyebabkan tantangan yang begitu beratnya ke depan. Nah, masyarakat bisa terlibat aktif tentu saja untuk tidak ikut-ikutan melakukan perambahan hutan, merusak ini. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya pembuangan sampah di mana-mana, membuang ke sungai. Ini salah satu upaya-upaya kecil yang sebetulnya relatif signifikan berikan kontribusi bahwa kita punya masalah dengan air tadi. Jadi di satu sisi iklim berubah, sisi yang lain tata guna lahan juga berubah. Jangan ditambahin lagi dengan hal kecil. Ya, masyarakat bisa berpartisipasi di sana untuk menjaga semuanya ini berjalan sesuai dengan kerangka yang positif lah. Gitu. Oke, kalau dari Pak Zenzi seperti apa, Pak? Bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan urgensi dari pentingnya mengelola air yang berkelanjutan ini. Sangat kompleks ya. Tapi begini, Mbak. Air itu dia mau sekotor apapun, dia dibikin oleh manusia. Dia akan kembali lagi itu ke Indonesia itu dalam bentuk bening, hujan. Oke. Artinya air dia mempunyai mekanisme membersihkan dirinya. Jadi yang kotor itu bukan air, tapi peradaban manusianya. Artinya, kalau kita mau kehidupan kita lebih baik, paradigma kita terhadap air yang harus dirubah. Air menjadi hak semua orang, tidak boleh dibatasi, itu perintah dari konstitusi. Tetapi juga dalam hak itu, dia melekat kewajiban. Saya rasa paradigma kita sebagai bangsa juga harus kita rubah. Kalau selama ini kita berpikir kita harus dapat air bersih, bagaimana ke depan kebijakan dan peradaban ini kita mulai rubah. Dari rumah kita itu air yang keluar itu bersih. Saya pikir pengetahuan ke arah sana juga mulai harus dikembangkan supaya para akademisi, university itu pengetahuan yang ditemukan, dirumuskan itu bisa berguna bagi pembangunan. Para ahli tidak hanya dipanggil, digunakan ketika pemerintah membutuhkan. Kebijakan itu dia harus mengikuti pengetahuan seharusnya. Saya pikir begitu, Mbak. Oke, kalau dari Denon seperti apa nih Pak bentuk pendampingan ataupun sosialisasi kepada masyarakat? Karena kan ini air kan kita gunakan sehari-hari, tentunya sangat melekat dengan urgensi kita terkait dengan air. Ya, ya memang pendampingan terhadap masyarakat itu sangat penting. Jadi kita punya banyak sekali pengalaman gitu ya, bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat untuk tentunya mengedukasi mereka. Bagaimana kita bisa memanfaatkan air dengan baik, dengan lebih bijak. Sebagai contoh yang kami lakukan adalah sebagai upaya kami untuk mencoba memberikan akses air kepada masyarakat. Ini juga amanat dari undang-undang, tapi yang kami lakukan itu lebih dari sekedar apa yang tertulis di undang-undang, di mana kita mencoba untuk memberikan akses masyarakat untuk akses air bersih terutama.
Itu sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah lebih dari 460.000 penduduk itu bisa mendapatkan akses air bersih. Nah tentunya biasanya program akses air bersih itu kalau bentuknya itu berupa donasi atau grant itu keberlanjutannya itu tidak cukup bisa berlanjut. Jadi di dalamnya harus dibarengi juga dengan proses edukasi. Jadi bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan edukasi tentang pentingnya air, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan air dengan baik dan bertanggung jawab, bagaimana kita bisa membentuk suatu kelembagaan untuk pengelolaan sumber daya air misalkan. Jadi itu yang kami lakukan sehingga begitu inisiatif kami terkait dengan akses air bersih kepada masyarakat ini selesai, maka masyarakat itu terempower sehingga mereka bisa meneruskan program itu dan bisa men-scale up jadi atau meningkatkan. Kemudian hal yang lain juga kami juga memperkenalkan bersama dengan ada satu NGO Water.org, kita memperkenalkan mekanisme pembiayaan skema financing yang kita sebut dengan water credit. Jadi tadi sempat disampaikan oleh Pak Pitoyo juga bahwa pembiayaan atas akses air ini cukup besar. Tadi sempat saya dengarkan di riset sebelumnya itu lebih dari 100 triliun untuk memberikan akses kepada masyarakat. Dan tentunya banyak pihak yang tentunya diharapkan bisa berperan termasuk swasta. Nah, yang kami perkenalkan inisiatif microfinance ini adalah bersama dengan lembaga perbankan untuk mencoba mulai membuka akses financing, microfinancing kepada masyarakat atau kelompok pengelola air yang membutuhkan. Jadi mereka bisa mendapatkan akses pembiayaan perbankan dengan skema-skema yang menarik. Termasuk kita di sini sebagai private sector itu melakukan edukasi dan juga bekerjasama dengan perbankan sebagai kolateral misalkan sehingga masyarakat itu lebih mudah untuk mengakses pembiayaan dari perbankan. Bahkan tanpa perlu jaminan mereka bisa datang ke bank dan mencoba untuk membuka akses air bersih atau bahkan mereplikasi atau memperbesar akses air bersih kepada masyarakat di sekitar. Alhamdulillah sampai dengan saat ini lebih dari 200.000 orang itu bisa mendapatkan akses dengan skema ini. Yang tentunya kita berharap bisa direplikasi, tentunya bisa diadopsi juga oleh pemerintah sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang inovatif. Oke, baik. Berbicara soal air, memang ini menjadi isu yang urgent gitu, kita kawal bersama karena memang dibutuhkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak begitu ya Pak. Tidak bisa hanya kita mengandalkan pemerintah saja ataupun swasta atau hanya masyarakat sendiri, tapi kita butuh bersinergi, merangkul bersama-sama mulai dari pendekatan hulu hingga ke hilir karena memang jika tidak dikelola dengan baik tentunya ini akan menjadi bencana di masa akan datang. Terima kasih atas waktunya Bapak Pitoyo Trijuwono, Guru Besar Universitas Brawijaya. Terima kasih juga atas waktunya Bapak Zenzi Sohadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Dan terima kasih juga Bapak Karyanto, Direktur Pengembangan Sosial Danone Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak. Terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, diskusi kita menjadi semakin menarik. Dan berikutnya kita akan melanjutkan diskusi dengan tamu-tamu spesial berikutnya. Tentunya dengan tema yang berbeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia. Kembali dalam dialog spesial Air untuk Kesejahteraan Bersama menuju The 10th World Water Forum 2024 di Bali bersama saya Andi Shalini. Kita akan melanjutkan diskusi, tentunya topik bahasan kita kali ini akan berbeda, yaitu sejauh apa pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dalam pengelolaan sumber daya air. Telah hadir secara daring bersama kami Bapak Dadan Kusdiana, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, dan juga Ibu Evi Anggraheni, dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia. Selamat siang Ibu Evi. Selamat siang Pak Dadan, apa kabarnya? Selamat siang, salam sehat. Oke, langsung saja kita mulai diskusi kita dengan tema ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumber daya air.
Ya, langsung saja kita mulai dialognya. Saya akan ke Pak Dadan terlebih dahulu. Pak Dadan, kita tahu bahwa isu krisis air ini merupakan hal yang dialami oleh dunia, masalah dunia, tapi Indonesia tentunya juga menghadapi isu yang cukup krusial. Bagaimana sih Pak sebetulnya isu terkait dengan krisis air ini mempengaruhi di bidang energi sendiri? Ya, Mbak Sasa. Kalau ESDM itu sektor energi kan, sebetulnya tidak menggunakan air secara langsung ya. Tapi kita memang memanfaatkan tenaga dari airnya sendiri. Jadi kalau sekarang kalau ditanya bagaimana krisis air itu mempengaruhi bidang energi, ini sangat berpengaruh. Sekarang misalkan sebagai contoh, PLTA Cirata yang ada di Jawa Barat, kalau dulu itu pembangkitnya itu beroperasi siang dan malam, atau dalam istilahnya itu sebagai baseload. Nah sekarang dia hanya beroperasi malam. Gitu. Mungkin ini salah satu tanda ya bahwa memang terjadi krisis air. Jadi kalau ditanya bagaimana pengaruhnya, kita ini punya pembangkit sebesar 6.000 megawatt ya secara nasional. Dan pembangkit tersebut tuh ada yang nyambung dengan jaringan PLN, disebut on-grid, ada juga yang terpisah, dia sendiri menyediakan listrik di masyarakat. Biasanya ini dibangun oleh dana pemerintah atau hibah atau dana swadaya masyarakat. Nah ini kalau terutama yang terakhir, yang off-grid, yang terpisah ini kalau airnya terganggu, dia terganggu 100%, gitu ya. Jadi listriknya terganggu. Sehingga kalau ini sangat berpengaruh cukup besar, ada 6.000 megawatt, atau sekitar 4% dari penyediaan listrik di tanah air ini berasal dari PLTA, ya, pembangkit listrik tenaga air. Jadi ke depan dengan terjadinya krisis air ini kalau terus berlanjut, kalau sekarang memang dianggap sudah mulai masuk krisis, nah kita akan mengalami pengurangan penyediaan listrik dari sumber yang memang ini sumber tenaga yang bersih, yang paling ideal sebetulnya kalau Indonesia ya, karena kita ada pengundungan, kita punya banyak hutan, kemudian juga curah hujannya juga baik, tapi di dalam beberapa lokasi memang terjadi penurunan, kita sebut itu adalah koefisien produksinya ya, itu semakin berkurang. Dulu itu 65%, sekarang beberapa wilayah itu sudah makin sedikit ya. Kira-kira itu ya Mbak Sasas. Oke, saya akan ke Ibu Evi. Bu, melihat kondisi saat ini, seperti apa sih isu dan juga tantangan yang kita hadapi dalam mengelola air yang berkelanjutan? Apakah Anda melihat bahwa teknologi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini dalam mengelola air ini sudah cukup mumpuni atau belum maksimal, Bu? Jadi kalau misalnya dari perspektif kami yang dari perguruan tinggi ya Mbak Sasa, mungkin sebetulnya kita untuk teknologi, nah itu kita tidak ada hal yang kurang mumpuni. Jadi sebenarnya untuk kesetaraan teknologi kita sudah mengikuti perkembangan zaman dan lainnya. Tapi sebetulnya yang perlu kita tekankan di sini terkait dengan sustainability itu adalah sebetulnya bagaimana caranya kita menghadapi dampak dari perkembangan pembangunan yang impulsif, jadi tidak terkendali. Kemudian kita mencoba untuk menerapkan teknologi-teknologi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat dari impulsive development itu tadi. Nah, kemudian sebetulnya bagaimana kesiapan kami dari perguruan tinggi gitu kan untuk menghadapi bagaimana sih sebenarnya kita dari perguruan tinggi ini menindaklanjuti atau menanggapi isu-isu terkait hal tersebut. Jadi sebenarnya kalau misalnya di perguruan tinggi, ketika kami terutama di bidang teknik, jadi kami menyusun kurikulum, nah itu berdasarkan dari Washington Accord. Nah, Washington Accord itu dia adalah kurikulum yang dibuat dan dirancang untuk seluruh bidang engineering di dunia. Nah, di dalamnya sudah ada terkait dengan modernisasi. Jadi sebetulnya untuk modernisasi sendiri itu sudah ada di dalam harusnya di setiap perguruan tinggi. Nah, yang bergerak di bidang teknik, nah itu sudah include di dalamnya adalah
bagaimana sih kita menyertakan teknologi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air ini. Nah, itu sudah include di dalamnya sebetulnya. Jadi tinggal penerapannya bagaimana? Penerapannya adalah harus disesuaikan. Jadi sebenarnya tidak serta-merta, seringnya adalah, kalau misalnya untuk yang sustainable technology itu adalah terkait dengan misalnya green infrastructure. Nah, green infrastructure ini tidak serta-merta bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Jadi dia memang didesain untuk konservasi. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa ada pilar terkait dengan sumber daya air. Salah satunya adalah konservasi dan yang lain adalah pengendalian daya rusak. Jadi kemudian kalau misalnya kita memaksakan yang seharusnya untuk konservasi menjadi daya rusak, nah itu belum optimal. Jadi mungkin seperti itu, Mbak Sasa. Oke, saya akan kembali ke Pak Dadan. Kalau dari pemerintah sendiri, kebijakan seperti apa sih Pak yang dikeluarkan untuk bisa mengantisipasi atau juga menghadapi isu krisis air ini? Ya, tadi saya sampaikan ya Mbak Sasa bahwa ESDM itu kan sebetulnya pengguna. Jadi kita tidak masuk nih di dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penyediaan airnya sendiri, bagaimana merawat, bagaimana memelihara supaya air itu berkelanjutan. Yang kami lakukan di SDM adalah kalau nanti ada pengembang, ada yang ingin bangun pembangkit yang berbasis air, nah kita tanya, pasti nggak airnya itu ada? Nah ini nanti dalam prosesnya itu pengembang ini akan berkomunikasi dengan KLHK. Pengembang ini akan berkomunikasi dengan Kementerian PUPR, karena itu wilayahnya kan ada di dua sektor tersebut ya. Kita mensyaratkan bahwa PLTA itu harus terjamin sumber daya airnya. Kalau nanti misalkan masuk ke wilayah hutan, saya kira kebijakan-kebijakan di KLHK regulasi kan sudah ada terkait dengan misalkan pedoman pinjam pakai kawasan hutan. Memang sering kami lakukan proses-prosesnya untuk seperti ini. Ini ada aturannya seperti itu, sehingga dengan aturan itu bisa dipastikan bahwa ada dua nih yang dijaga kalau dari sisi hutan ya. Pertama adalah hutannya tetap terjaga, dan yang kedua karena hutannya tetap terjaga, airnya juga akan terjamin keberadaannya sepanjang tahun. Ya. Kan hutan itu nanti menjadi penyimpan air di situ. Nah, kami memerlukan air yang mengalir sepanjang tahun, karena listrik juga kan dipakai sepanjang waktu. Jadi kalau nanti airnya hanya ada di musim penghujan misalkan, pada saat musim kemarau tidak ada air dan tidak ada listrik, kan ini bermasalah. Nah kemudian dari sisi PUPR ini juga ada undang-undang yang mengatur hal tersebut ya. Bagaimana untuk menjaga kelestarian sumber daya air itu. Jadi kami di ESDM, di sektor ESDM memastikan bahwa semua regulasi itu harus diikutin. Memang regulasinya bukan berada di kementerian atau di sektor ESDM, tapi ini akan sangat berpengaruh terhadap pengusahaan atau terhadap penyediaan dari tenaga listriknya sendiri. Jadi kami sifatnya pengguna, jadi ESDM itu sebetulnya tidak mengkonsumsi air. Jadi kalau nanti ada krisis air, kemudian ini gara-gara ada bendungan, ada PLTA, nah itu tidak benar. Kita ini meningkatkan nilai tambah dari air tersebut. Gitu. Jadi tenaga airnya dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik. Volume airnya itu tetap sama. Berbeda dengan sektor yang lain barangkali yang memang airnya itu nanti dikonsumsi, diproses, dimanfaatkan menjadi produk. Nah kalau kita ini hanya meminjam air, memanfaatkan tenaganya, kemudian dikembalikan ke sungai, dikembalikan lagi, tidak ada pengurangan. Nah itulah kira-kira yang ESDM jaga ya, berkontribusi meningkatkan nilai tambah air, termasuk juga memastikan bahwa kelestarian sumber daya airnya itu terus dijaga. Oke, lalu apa saja Pak upaya-upaya ataupun inovasi dalam meningkatkan nilai tambah dari air tersebut? Nah kalau di ESDM kan energi ya, barangkali nanti saya sampaikan kira-kira pemerintah itu melihatnya seperti apa untuk peningkatan nilai tambah air, pemanfaatan air tersebut. Sekarang sudah ada, tadi saya sampaikan ada 6.000-an megawatt ya.
PLTA, baik itu skala kecil, biasanya kita sebut PLTMH, mikrohidro, atau juga pembangkit yang skala besar. Nah, secara nasional, dari survei yang kami lakukan, dari simulasi yang kami lakukan, kita itu masih punya 85 gigawatt secara potensi. Nah, di dalam rencana kami 10 tahun ke depan, kita akan coba nih menggunakan sumber daya air tersebut untuk kira-kira 10,3 gigawatt ya. 10,3 itu artinya 10.300 megawatt. Jadi nanti akan ada dalam bentuk bendungan atau juga run of river, jadi tidak perlu dibendung airnya karena sudah mempunyai kecepatan yang tinggi di situ, bisa dimanfaatkan secara langsung tenaganya untuk memutar turbin. Nah, kita ada berapa lokasi misalkan di Jawa dan Madura. Ini 4.300 megawatt akan kita kembangkan. Kemudian di Sumatera itu 3.100 megawatt, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua memang tergantung keperluannya. Tapi Kalimantan dan Papua ini daerah yang memang potensi airnya sangat bagus. Ya. Misalkan di Kalimantan Utara, yang sekarang dikembangkan oleh Pak Presiden sebagai Green Industrial Park. Jadi kawasan industri yang nanti menggunakan energinya yang bersih. Di sana punya kapasitas, punya sumber daya, punya potensi, itu 12.000 gigawatt. Di Papua jauh lebih besar lagi, 2 kali lipatnya daripada yang ada di Kalimantan. Jadi kita masih ada memang daerah-daerah yang airnya bagus, belum dikembangkan, dan ini nanti bisa mendorong juga untuk perekonomian setempat. Pendekatan yang lain, strategi kami adalah, kalau tadi kan memanfaatkan air dari sisi tenaganya. Nah, sekarang kita manfaatkan air dari permukaannya. Misalkan untuk bendungan-bendungan ya. Kan ada permukaannya. Ini bisa ditaruh ini panel surya. Panel surya biasanya kan kita pasang di atap misalkan di rumah atau di tanah. Dan kalau kita masang di air, ini kan biaya pembebasan tanah atau proses pembebasan tanah yang cukup sulit selama ini bisa kita manfaatkan saja permukaan airnya. Contohnya ini sudah dikembangkan di Cirata, 145 megawatt sedang dibangun. Ini menggunakan luasan sekitar 3%-nya dari luasan permukaan waduk tersebut. Kita sudah melakukan eksplorasi, melihat dari jumlah waduk ataupun bendungan itu bisa 26,6 gigawatt ya secara keseluruhan untuk PLTS terapung di kita, namanya PLTS terapung. Jadi mengapung di dalam air, di atas air pembangkit tenaga surya tersebut. Ini salah satu kebijakan yang kita dorong. Juga melakukan pembangunan pemanfaatan bendungan serbaguna atau multiguna kita sebut. Bangunannya didanai oleh dana PUPR, kemudian kerjasama dengan swasta. Tadi kan disebutkan juga ada KPBU misalkan. Nah, airnya ini tenaganya. Jadi kita tidak menggunakan airnya, kita memanfaatkan tenaganya, dimanfaatkanlah untuk pembangkit listrik. Pemerintah kebijakannya adalah kita pastikan misalkan harganya itu pas. Harganya cocok, kan ini nanti ada sisi komersial ya, sisi bisnis. Kalau tidak menarik dari sisi komersial, ini tidak akan ada yang datang. Karena ini kan sifatnya investasi, kalau dari sisi pengusaha ya, harus mendapatkan return yang cukup baik, tapi di sisi yang lain juga tetap memastikan bahwa listrik yang diproduksinya itu harganya tetap terjangkau oleh masyarakat, tidak mengurangi daya saing kita, misalkan kalau dipakai untuk industri ya. Jadi kombinasi-kombinasi tersebut yang dilakukan di Kementerian ESDM untuk menuju mensupport, memastikan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia ini akan semakin hijau ke depan. Dan ini kan udah menjadi sebuah keharusan ya secara global bahwa industri itu harus semakin hijau. Kalau tidak nanti ada hambatan-hambatan baru di luar. Misalkan pajak ekspor, pajak impornya dari negara yang kita tuju. Jadi didoronglah bahwa industri itu harus menggunakan energinya yang benar-benar bersih. Oke, baik. Saya akan kembali ke Ibu Evi.
Bu Evi, kalau dari perguruan tinggi sebetulnya inovasi ataupun teknologi apa sih yang dihasilkan, Bu? Nah, dengan teknologi ini strategi apa, Bu, yang akan dilakukan demi mendorong transformasi pengelolaan air yang berkelanjutan? Baik. Tadi sebenarnya menyambung dari Pak Dadan juga, Ya, bagaimana silakan. caranya kita sebenarnya, kalau yang Pak Dadan tadi kan kita ini lebih memanfaatkan, sebenarnya airnya itu harus tersedia. Nah, sebenarnya untuk tersedia selalu itu seperti apa? Nah, sebetulnya ada ketersediaan air itu, jadi kalau misalnya dia, yang kita harapkan itu adalah ketika dia di musim kemarau dia selalu ada, tetapi ketika di musim penghujan dia tidak menyebabkan terjadinya bencana atau banjir. Jadi ada sebetulnya tools dari Environmental Protection Agency, jadi ada 8 tools yang dapat digunakan sebetulnya untuk selalu menjaga, jadi dari 8 tools itu, nah itu sebetulnya bisa dikembangkan menjadi inovasi-inovasi apa saja sih yang perlu ditambahkan untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya air ini. Jadi dari 8 tools tadi itu ada, jadi yang pertama itu ada perencanaan tata guna lahan itu harus tepat. Nah, itu sebetulnya integrasi antar stakeholder. Nah, itu harus benar-benar dilakukan. Nah, ini juga terkait dengan law enforcement. Jadi kalau misalnya tata guna lahannya tidak sesuai, kemudian harus ada sanksi yang diberikan. Kemudian ada konservasi. Jadi ini konservasi lahan. Jadi bagaimana kita tadi kalau misalnya harus energinya harus hijau, nah di sini sebenarnya infrastrukturnya juga bisa kita buat menjadi infrastruktur hijau. Kemudian ada sabuk hijau, nah itu jadi penghijauan. Kemudian ada desain tapak yang lebih baik. Nah ini sebenarnya untuk yang desain tapak yang lebih baik, ini sudah diterapkan sebetulnya ketika kita ada teknologi-teknologi terkait dengan green infrastructure, atau misalnya ada yang pakai LID, atau misalnya pakai SUDF, WSUD. Nah itu sebenarnya kan bendanya sama, tetapi sebenarnya dari tiap negara mereka mengeluarkan istilah yang berbeda. Nah ini betul-betul berdasarkan desain tapak bangunan. Jadi tidak semua teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk di semua tempat. Jadi misalnya tadi di beberapa bendungan kemudian penambah, sebenarnya ketika ditambahkan untuk tenaga surya di dalam waduk, nah itu sebetulnya juga bisa dilakukan untuk mengurangi evaporasi. Jadi ketika evaporasinya berkurang, jadi penguapannya berkurang, jadi kemudian sumber airnya bisa tetap dimanfaatkan. Kemudian ada erosi dan pengendalian erosi dan sedimentasi. Nah, pengendalian erosi sedimentasi ini tadi, nah itu termasuk ketika kita nantinya akan memanfaatkan energi yang dari waduk misalnya. Jadi pengendalian erosi di hulu dan bagaimana agar sedimentasi di waduknya berkurang. Nah itu misalnya ada bangunan-bangunan, kalau di setiap bendungan-bendungan, nah sekarang sudah dilengkapi dengan misalnya salah satunya adalah bangunan penangkap sedimen. Atau misalnya tadi ada lahan basah buatan, nah itu sebenarnya juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi sedimentasi. Jadi sedimentasinya ada di hulu dari reservoir, kemudian masuk ke reservoir, sedimentasinya berkurang, kemudian kualitas airnya meningkat. Nah itu termasuk dalam salah satu teknologi pengendalian erosi sedimentasi. Kemudian, nah ini pengelolaan hujan. Nah ini sedang digiatkan juga. Jadi misalnya di daerah-daerah ada yang kemudian membuat cistern, rain barrel. Kalau di Kementerian PUPR kemudian ada APSAH, jadi pemanfaatan air hujan. Kemudian pengelolaan limbah cair. Nah ini pengelolaan limbah cair ini sebetulnya masuk ke dalam bagaimana agar air yang masuk ke badan air yang kemudian kita jadikan sebagai sumber air baku, nah itu kualitasnya membaik. Nah misalnya itu tadi ada lahan basah buatan. Nah itu tadi dia bisa digunakan untuk mengendalikan, selain mengendalikan erosi dan sedimentasi, tapi dia juga bisa digunakan sebagai peningkat kualitas air. Nah kemudian sebenarnya yang nomor 8 ini sebenarnya dia yang paling penting ya. Jadi bagaimana kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan
sumber daya air atau pengelolaan daerah tangkapan air. Kita punya semua teknologinya, kemudian kita tahu cara memakainya, tapi kemudian awareness dari masyarakat. Nah, awareness dari masyarakatnya kurang. Nah, ini jadinya teknologi apapun yang kita gunakan tidak bisa difungsikan secara optimum. Mungkin itu tambah dari saya, mungkin bahasa saya. Oke, baik. Memang tentunya penerapan dan juga penyesuaian penggunaan berbagai ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang dimiliki ini diharapkan bisa mengelola air yang berkelanjutan dan diharapkan ini bisa meminimalisir impulsive development yang tadi dikatakan dan tentunya juga dibutuhkan integrasi dengan berbagai stakeholder termasuk tadi bagaimana peran perguruan tinggi dan juga Kementerian SDM dalam meningkatkan nilai tambah dari air tersebut sehingga bisa memaksimalkan sumber daya air yang ada. Terima kasih atas waktu dan juga ulasannya Bapak Dadan Kusdiana, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Ibu Evi Anggraheni, dosen teknik sipil Universitas Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tata. Terima kasih Mbak Bu Evi. Terima Dadan. kasih. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih akan melanjutkan kembali dialog dengan tema yang tidak kalah menarik tentunya. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia. Kembali lagi dalam dialog spesial air untuk kesejahteraan bersama menuju The 10 World Water Forum 2024 di Bali bersama saya Andi Shalini. Kita akan melanjutkan diskusi bagaimana skema pembiayaan yang inovatif yang sudah disiapkan berbagai pihak guna membantu perkembangan pengelolaan air di Indonesia. Telah hadir di studio Bapak Heri Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, kemudian Bapak Brahmantio Isdioso, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, serta Bapak Pradana Murti, Direktur Manajemen Risiko PT Sarana Multi Infrastruktur. Ya, mari kita mulai dialog berikut ini. Ya, untuk mulai dialog kali ini saya akan mulai kepada Bapak Heri. Pak, terkait dengan krisis air, tentunya ini infrastruktur memiliki peran penting. Sebetulnya apa sih Pak infrastruktur yang perlu ditingkatkan lagi dan tentunya bagaimana kebijakan dan juga strategi terkait dengan pembiayaan infrastruktur tersebut? Ya, untuk infrastruktur air ini memang kondisi Indonesia itu masih tertinggal jauh dibanding negara yang lain. Kita berangkat dari posisinya dulu ya. Cakupan air misalnya, kita baru menuju angka ke 50 meter kubik per kapita per tahun. Ya. Sementara negara lain ada di angka 1000-an lebih seperti itu. Sehingga masih banyak yang harus kita lakukan untuk pemenuhan tadi. Nah, tentu yang berkaitan dengan ini seperti yang dilakukan dalam RPJM kita sampai 2024 misalnya kita harus membangun bendungan sebanyak 61 bendungan, kemudian ada irigasi sebanyak 500.000 hektar, rehabilitasi sebanyak 2 juta, air baku 50 meter kubik per detik dan embung sebanyak 500 embung. Nah ini semua yang kita targetkan sampai ke 2024. Tetapi yang harus kita sediakan masih banyak lagi seperti itu. Nah tadi terkait dengan infrastruktur yang dibangun, kita menghadapi kenyataan bahwa kemampuan pendanaan pemerintah itu kurang lebih sekitar 30%. RPJMN bilang 37%, PUPR ya 30%. Artinya selebihnya ini harus kita carikan solusinya. Ya, solusinya dalam bentuk di luar pendanaan APBN. Nah, disinilah kita mulai berpikir bagaimana creative financing,
bagaimana kita bisa mengundang investor swasta sehingga bisa berkontribusi memperbesar kapasitas pembangunan infrastruktur, terutama untuk infrastruktur air, SDA. Nah yang lain juga yang paling dekat dengan kita ya air minum. Nah air minum Indonesia itu ada di angka 20% cakupan perpipaannya. Nah bayangkan Laos itu udah di atas itu. Jadi kita lebih kecil dari Laos. Nah rata-rata dunia Asia ada di 70%. Nah artinya beban kita ke depan ini bagaimana membuat 100%, berarti ada 80% lagi nih yang harus kita kerjakan bersama-sama, which is itu tidak mungkin kita lakukan sepenuhnya menggunakan dana APBN maupun APBD. Seperti itu Pak, ini Mbak, maaf. Oke, saya kan ke Pak Bram. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut Pak, bagaimana sih peran Kementerian Keuangan untuk bisa mensupport pembiayaan ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Sasa. Jadi memang seperti yang sudah dijelaskan Pak Heri, posisi dari dana publik, baik pemerintah pusat maupun daerah itu untuk infrastruktur terbatas. Terlebih kemarin kan kita juga tahu bersama-sama bahwa kapasitas yang ada di APBN maupun APBD harus dipakai untuk menangani pandemi ya Mbak. Kemudian juga untuk sekarang harus menjadi shock absorber untuk gejolak di pasar internasional begitu supaya inflasinya tidak langsung pass through ke domestik. Nah di tengah-tengah seperti itu komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang jangan lagi ditunda itu menjadi sesuatu komitmen pemerintahan dan tentunya kita harus masuk ke pembiayaan. Jadi bukan pendanaan, kalau dari APBN dengan APBD itu istilahnya pendanaan, kita masuk ke pembiayaan. Dalam arti kita mengajak private sector, mengajak pihak-pihak lain yang punya concern, misalnya para filantropis, begitu, untuk bersama-sama kita menyelesaikan infrastruktur yang masih tertinggal ini. Nah, di dalam konteks itulah pembiayaan kreatif seperti yang disinggung oleh Pak Heri tadi menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita mengajak swasta. Artinya ini tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan infrastruktur, tapi mengajak swasta. Yang nomor satu tentunya teman-teman di swasta akan nanya, nanti uang saya kembali atau tidak. Nah itu yang harus kita pastikan. Ada skema penjaminan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan untuk itu. Itu yang pertama. Jadi jangan khawatir teman-teman swasta untuk masuk ke infrastruktur, apalagi air, pasti uangnya akan kembali. Termasuk return yang wajar untuk itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita juga ingin ada sharing burden, khususnya untuk air. Kan seperti tadi disampaikan, kualitas air yang ada hari ini sampai ke rumah tangga, itu belum kualitas yang layak minum, layak konsumsi. Nah kita inginnya mengikuti standar internasional, kita masuk ke sana, tentu biaya yang keluar harus ada sebagian yang ditanggung dengan kenaikan tarif. Ya pasti tidak semua, kita pemerintah selalu mengambil posisi untuk bisa dikerjakan dan bisa tetap affordability-nya dijaga. Lebih lanjut lagi kita mengembangkan platform, jadi Kementerian Keuangan mengembangkan platform di BUMN, di PT SMI mengenai SDG Indonesian One yang memudahkan tadi rekan-rekan khususnya yang dari filantropis untuk bersama-sama bekerja mengejar ketertinggalan infrastruktur air di Indonesia. Itu skema sekarang yang berjalan, Mbak, untuk mengatasi keterbatasan. Oke, masih terkait dengan mengejar ketertinggalan infrastruktur. Kalau dari SMI, sebetulnya ruang lingkupnya seperti apa sih Pak dalam mendorong juga nih terkait dengan pembiayaan infrastruktur khususnya dalam mengelola air yang berkelanjutan? Terima kasih Mbak Andi. Dari kami, sebenarnya kami itu adalah kepanjangan tangan ya dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kami BUMN dengan misi khusus ya, kadang disebut Special Mission Vehicle, which is misi khususnya itu adalah untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur melalui penyediaan pembiayaan yang dibutuhkan. Nah, tentunya
dalam mengemban mandat itu kami berusaha menjadi mitra strategis baik kepada pemerintah maupun pihak swasta. Tadi disampaikan oleh Pak Heri dan Pak Bram butuh kolaboratif baik di sektor infrastruktur secara umum maupun di sektor air minum. Nah, kami sendiri didirikan tahun 2009. Saat ini sudah beroperasi hampir 14 tahun. Dan tentunya terus kami kembangkan produk-produk pembiayaan maupun technical assistance yang diperlukan sektor infrastruktur termasuk air minum. Ya. Jadi kami ada 3 pilar utama, yaitu pembiayaan dan investasi, jasa konsultasi, serta pengembangan proyek. Dan diharapkan dari pilar-pilar itu dapat diwujudkan produk-produk yang sesuai. Nah, dari kami sendiri dibuka oleh Kementerian Keuangan dan regulator kami OJK untuk bisa masuk ke sektor pemerintahan. Dalam hal ini utamanya adalah pemerintah daerah, karena mandat dari pengembangan air minum itu adanya di pemerintah daerah. Dan kami juga diberikan mandat atau dibuka lingkup usaha kami untuk bisa membiayai badan usaha, baik itu milik negara, milik daerah maupun swasta. So far kami telah membiayai sebesar 500 miliar untuk air minum, sektor air minum kepada 19 Pemda. Dan untuk badan usaha kami telah membiayai 1,5 triliun untuk membiayai 8 proyek tersebar di Nusantara. Jadi itu singkatnya untuk kami ya. Terima kasih. Oke, saya akan kembali ke Pak Heri. Tadi di awal Anda sebutkan bahwa kemampuan pendanaan pemerintah ini hanya sekitar 30%, Pak. Lalu sebenarnya bagaimana sih bentuk program ataupun bentuk KPBU begitu, Pak? Khususnya dalam pengelolaan sumber air dan juga penyediaan air minum. Iya, bentuk umumnya sama sebetulnya. Kita kalau sektor air ini termasuk apa ya, adik bungsu lah, nggak bungsu banget karena kita juga mulai untuk rumah dan yang lainnya di PUPR ya. Kalau melihat yang lebih tua mungkin kita lihat di jalan tol ya. Bagaimana badan usaha swasta tadi secara masif bisa terlibat di dalam pengembangan jalan tol. Nah ini kita lakukan dengan skema yang namanya kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah secara aturan ini sudah mature ya dari sejak tahun 2015 sudah banyak sektor yang menggunakan skema ini sampai ke satelit ya Pak Bram ya. Seperti itu. Jadi kalau air minum mestinya tinggal bagaimana kita coba nanti kita replicate terus kita scale up pada waktunya. Nah dari sektor air minum sumber daya air memang yang duluan itu baru air minum. Ya kita sudah ada di Umbulan, sudah ada di Jatiluhur, sudah ada di Karian, juga Semarang Barat. Nah hari ini kami sedang menyempurnakan skema delivery-nya. Yang semula kita lakukan secara parsial dengan take or pay ya, kepada PDAM. Hari ini kita gabung kembali karena kita melihat dengan proses yang parsial tadi pada gilirannya tidak berjalan dengan sempurna. Karena berhasil kita menyediakan air curahnya, namun gagal kita serap di level masyarakatnya karena tidak siap dengan sambungan rumah dan jaringan distribusinya. Sehingga ada saat ini sedang kita siapkan namanya Spam Juanda. Jadi dia yang disebut dengan source to tap. Jadi dari awal sampai ke penerima manfaat nantinya. Harapannya ini nanti akan jadi model untuk air model spam ke depan. Nah lalu kita juga lakukan piloting untuk bendungan multipurpose dam. Itu dimerangin nanti dikombinasikan dengan pembangkit listrik sampai 100 megawatt ya. Kemudian ada terkait juga dengan air minum. Lalu ada bendungan Bodri di Jawa Tengah juga sedang kami siapkan studinya. Mudah-mudahan di tahun mendatang bisa kita lakukan transaksinya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga dengan pangan, ya. Nah, ini ada 2 proyek KPBU irigasi yang sedang kita siapkan. Satu di Komering di Sumatera Selatan,
dan yang kedua di Lombok yang high level diversion ya dengan smart water technology. Jadi proses upaya-upaya ini kita terus dorong ya, memanfaatkan skema yang sudah mature, aturannya sudah in place, fasilitasnya juga sudah tersedia, mulai dari jaminan tadi seperti Pak Bram sampaikan, jaminannya ada PTPI yang dibentuk khusus untuk ini sehingga harapannya nanti tentu badan usaha tidak khawatir ketika dia masuk benar nggak nih saya dibayar, karena ada PII yang akan bertindak nanti mewakili pemerintah untuk menjamin proses perjanjian tadi. Nah dengan pilot ini harapannya akan lebih banyak proyek sumber daya air yang bisa kita dorong. Nah di sini ada SMI nanti bisa berkontribusi di pembiayaan hutangnya ya. Kemudian ada juga dana reksa itu membentuk yang namanya Indonesian Water Fund ya. Dia akan berkontribusi di sisi equity ditambah investor itu sendiri. Jadi target besar yang kita masih jauh tertinggal dari negara lain tadi harapannya bisa kita speed up prosesnya dengan skema yang KPBU tadi. Begitu. Oke, jadi memang ada berbagai upaya yang dilakukan juga ya Pak, mulai dari bendungan hingga sekali. irigasi. Kalau dari Pak Bram, melanjutkan juga tadi dari yang disampaikan Pak Heri, bentuk pembiayaan seperti apa sih Pak, terutama dari kebijakan untuk bisa melancarkan sumber daya air yang inovatif? Ya, Mbak. Jadi untuk kita membawa sebuah skema pembiayaan yang inovatif, yang paling awal harus kita lakukan itu adalah merancang proyeknya supaya layak dan bankable. Bankable artinya proyeknya siap untuk dibiayai oleh dana perbankan. Karena di setiap proyek infrastruktur secara umum itu tadi ada bagian equity seperti yang disinggung Mbak Eri itu biasanya 30% dan 70% lagi adalah dana pinjaman. Nah, proses menyiapkan itulah yang dialokasikan dananya oleh Ibu Menteri Keuangan melalui fasilitas yang disebut dengan Project Development Facility. Jadi melalui fasilitas itulah kemudian bisa terlihat struktur proyek, struktur keuangan, dan struktur penjaminan yang bisa diterima oleh market. Nah, diterima oleh market ini sebuah mindset baru yang harus dibawa oleh segenap stakeholders, baik itu di level pemerintahan daerah, provinsi, maupun pusat. Yang biasanya ngurusin untuk konstruksi, ini harus ngurusin merencanakan sebuah bisnis untuk ditawarkan. Itu tantangannya. Nah, kita sekarang sudah berjalan beberapa tahun dengan KPBU. Kedepannya kita akan masuk ke skema blended finance, supaya lebih luas lagi pihak-pihak yang bisa dibawa, dan juga mengembangkan obligasi-obligasi yang tematik yang sudah dimulai oleh pemerintah pusat. Jadi kalau pernah dengar ada sukuk untuk air, untuk irigasi, untuk green, untuk SDG, nah itu yang terus harapannya kita nanti daerah juga ikut. Sejauh ini antusiasmenya seperti apa Pak? Antusiasmenya sangat tinggi. Dan surprisingly teman-teman milenial justru yang sangat berminat dengan obligasi yang temanya untuk environment dan climate. Nah, itu sangat melegakan karena mereka dompetnya masih tebal gitu ya untuk membantu pemerintah untuk itu. Dan agentnya ke depan kita sangat mengharapkan ini kita bisa kolaboratif PUPR dengan teman-teman PT SMI untuk membawa semangat ini ke daerah. Itu Mbak. Oke, saya kan ke Pak Pradana. Kalau dari pandangan Anda sebetulnya strategi pembiayaan efektif ini seperti apa sih Pak, khususnya di bidang air? Ya, saya sangat setuju dengan yang Pak Bram sampaikan bahwa bottleneck utama itu adalah di fase penyiapan proyek. Karena kita bicara ini walaupun sesuatu hal yang basic, kebutuhan standar hidup, ya air minum, tetapi dari sisi jaringan pengelolaannya itu adalah suatu hal yang kompleks. Kita bicara baru sebagian yang teraliri dari masyarakat kita
hingga butuh investment untuk menyambung pipa-pipa, belum lagi untuk menarik ke sumber air, itu juga butuh investasi juga. Dan kebetulan memang ada pemisahan peran di regulasi kita, di mana investasi itu hanya bisa di sektor hulu saja, sedangkan yang sektor hilirnya untuk menyambung ke rumah-rumah itu dilakukan oleh PDAM. Nah ini memang kita harus memang meng-empower atau memampukan Pemda dan PDAM untuk bisa menyiapkan proyek-proyek ini dengan matang, yang tadi istilah Pak Bram adalah visible dan bankable, sehingga investor dan lender itu mau berpartisipasi. Nah kami sendiri juga diberikan mandat oleh Kementerian Keuangan untuk menyiapkan saat ini 6 proyek air minum, baik yang sudah terjadi, ada 4 yang sudah di fase operasi maupun ada yang masih di fase konstruksi, dan 2 lagi masih dalam tahap penyiapan proyek. Tapi dengan model seperti ini diharapkan makin banyak lagi yang bisa kita siapkan dan ditawarkan kepada investor dan pihak pembiaya. Nah itu yang skema-skema seperti itu yang harus dirancang dengan baik, dan itu memang case spesifik ya. Jadi tiap proyek memang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah dari sisi pendanaan sendiri yang tadi juga disampaikan Pak Bram, kami ada inisiatif bersama Kementerian Keuangan yang namanya SDG Indonesia One. Yaitu kita bisa mengumpulkan pendanaan-pendanaan baik itu sifatnya multilateral, bilateral maupun donor filantropi yang ingin masuk di sektor SDG terutama air minum ya. Dan itu kami juga sudah punya track record selama ini bekerja sama dengan Bank Dunia misalnya untuk program Regional Infrastructure Development Fund, dengan ADB, dengan program Green Finance Facility, atau yang bilateral termasuk dengan Bank Pembangunan Prancis AFD dan juga Uni Eropa dan KfW. Dan itu fase-fase penyiapan proyek ini bisa dibantu oleh technical assistance yang digalang oleh dana-dana tersebut, sehingga bisa mengucurkan pembiayaannya di fase berikutnya. Oke, terakhir mungkin untuk Bapak Heri, seperti apa Kementerian PUPR mendorong keterlibatan swasta Pak dalam mendukung pembiayaan inovatif khususnya terkait dengan pengelolaan air yang berkelanjutan? Ya, Kementerian PUPR sangat sangat mendorong ya, kita memberikan istilahnya karpet merah, bahkan lebih merah jika diperlukan. Jadi sangat adaptif ya, karena tadi kita memahami sekali ini kerjaan tidak bisa kita selesaikan dengan effort yang ada di pemerintah, di Kementerian PUPR sendiri ya. Sehingga regulasi pun perlu kita pelajari ya, kita coba strukturkan sehingga proyek tadi memang bisa diterima oleh swasta ya. Memang ada isu kalau di sektor sumber daya air ini berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan ya, di mana itu di dalam peraturannya tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dikerjasamakan seperti itu. Tapi kami melihatnya ini bagian dari pengamanan, meletakkan peran pemerintah terutama untuk alokasi air. Sehingga di dalam struktur KPBU-nya nanti kita buat sedemikian rupa sehingga nilai-nilai tadi tidak kita langgar. Demikian juga dengan air minum ya. Tadi bahwa yang berhubungan dengan masyarakat harus pemerintah atau BUMN atau BUMD. Nah, ini kita strukturkan demikian, tapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan inovasi sehingga proyek ini bisa kita lakukan dalam skala program. Misalnya tadi apakah ketidakmampuan membangun sambungan rumah ini tidak bisa kita lakukan secara kontraktual dengan badan usaha? Menurut kami sangat bisa. Nanti ini yang sedang kami tata ya, sehingga keterlibatan swasta tadi tidak hanya di hulu, tapi juga di hilir dengan kepastian pengembalian yang jelas seperti itu. Oke, baik, menarik sekali dialog kita kan, tapi sayang sekali durasi kita terbatas Pak. Intinya memang ketahanan air ini kan menjadi sektor yang diprioritaskan ya Pak dalam infrastruktur, karena ini berdampak cukup penting bagi ketahanan energi dan juga pangan. Namun memang diperlukan keterlibatan berbagai pihak khususnya pembiayaan yang inovatif karena
ini bisa karena kita tidak hanya bisa mengandalkan dana pemerintah tadi yang sudah disebutkan. Hal ini tentunya demi mempercepat pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan baik dari hulu maupun hilir. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak Heri Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR. Kemudian terima kasih juga Bapak Brahmantio, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, serta Pradana Murti, Direktur Manajemen Resiko PT Sarana Multi Infrastruktur. Luar biasa diskusi kita siang hari ini bersama para tamu-tamu spesial dengan tema-tema yang luar biasa. Semoga diskusi kita kali ini menggugah kepedulian Anda akan isu-isu air. Mari kita jaga dan rawat lingkungan kita, juga aware dengan keberlanjutan sumber daya air di negara kita tercinta. Kita siapkan diri kita menuju suksesnya World Water Forum ke-10 di masa akan datang. Sampai jumpa di dialog spesial berikutnya. Saya Andi Shalini beserta seluruh pendukung acara dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. CNBC Indonesia Beyond Business.